Pameran IEE Series kali ini menjadi pameran yang terbesar di sektor energi dan engineering di Asia Tenggara. Yang istimewanya lagi bahwa 25% dari peserta yang hadir di kegiatan kali ini menyatakan mereka akan meluncurkan produk barunya spesial di pameran IEE Series kali ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini PT Pamerindo Indonesia juga bekerja sama dengan Messe Düsseldorf Asia menghadirkan satu-satunya pameran di sektor foundry, metallurgy, dan metal processing terlengkap di Indonesia, yaitu GIFA dan METEC Indonesia. Melalui kerjasama ini kami berharap kami dapat menghadirkan solusi lengkap dari hulu ke hilir di seluruh sektor energi dan engineering. Bapak Ibu sekalian, saya sangat bangga dan senang sekali bisa berdiri di pagi hari yang cerah kali ini ya, untuk membuka acara terbesar dalam sektor industri di Asia Tenggara yang mencakup beberapa sektor pameran besar. Di antaranya ada oil and gas, kemudian ada mining, termasuk juga sektor ketenaga listrikan, konstruksi, beton, air, metalurgi, dan pengecoran logam. Pameran IEE Series kali ini menjadi pameran yang terbesar di sektor energi dan engineering di Asia Tenggara. IEE Series sendiri telah tumbuh menjadi pameran industri terbesar, mengambil ruang seluas 77.000 meter persegi dan melibatkan lebih dari 2.100 perusahaan peserta. Di sini Bapak Ibu akan menemukan lebih dari 6.000 produk yang akan dipamerkan. Yang istimewanya lagi bahwa 25% dari peserta yang hadir di kegiatan kali ini menyatakan mereka akan meluncurkan produk barunya spesial di pameran IEE Series kali ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini PT Pamerindo Indonesia juga bekerja sama dengan Messe Düsseldorf Asia menghadirkan satu-satunya pameran di sektor foundry, metallurgy, dan metal processing terlengkap di Indonesia, yaitu GIFA dan METEC Indonesia. Melalui kerjasama ini kami berharap kami dapat menghadirkan solusi lengkap dari hulu ke hilir di seluruh sektor energi dan engineering. Jika saya diperkenankan, saya ingin mengutip apa yang Bapak Presiden Jokowi sempat sampaikan ya, mengenai pentingnya hilirisasi, bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti, karena hilirisasi tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi juga membuka lapangan kerja yang sangat luas sekali. Oleh karena itu, menurut kami, ajang pameran seperti ini sangat penting untuk membuka peluang-peluang bisnis baru, membuka perspektif terhadap teknologi terbaru, serta inovasi-inovasi yang dapat dikembangkan untuk mendukung hilirisasi tersebut. Bapak Ibu sekalian, tema pameran kami kali ini adalah Towards Industrial Sustainability, atau menuju industri yang berkelanjutan. Melalui tema ini kami ingin menunjukkan bahwa sebagai penyelenggara pameran, kami memiliki kewajiban untuk mendukung konsep sustainability atau konsep berkelanjutan di berbagai macam bidang. Sustainability sebenarnya tidak hanya tentang menciptakan dampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga sustainability memberikan atau menciptakan dampak positif juga terhadap komunitas yang ada di sekitar kita dan komunitas yang kita bina. Kita harus bertanggung jawab terhadap komunitas tersebut dan berusaha memberikan kontribusi positif terhadap komunitas tersebut. Dalam industri yang bergerak begitu cepat, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh melupakan pentingnya berinovasi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan keberlanjutan bersama ini. Dan dalam 4 hari ke depan, kami memberikan platform dan kesempatan untuk berbagi ide, kemudian untuk berdiskusi, mengeksplorasi produk dan teknologi terbaru yang dapat menciptakan dunia industri yang lebih kompetitif dan lebih sustainable. Sedikit memberikan gambaran, Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Vietnam memiliki sumber daya mineral dengan jumlah yang sangat besar, seperti nikel, timah, boksit, dan elemen tanah jarang yang bisa digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi wilayah tersebut. Ke depan di era transisi energi dibutuhkan tumbuhnya industri pengolahan mineral, unit pemurnian dan manufaktur untuk industri berbasis mineral, terutama untuk komponen teknologi energi bersih seperti solar
PF, industrial baterai, dan kendaraan listrik. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa potensi pengembangan industri sektor energi di regional ASEAN bahkan di tingkat global masih sangat terbuka lebar dan high demand. Pengembangan energi baru terbarukan menjadi perhatian utama dalam menciptakan energi yang lebih bersih menuju target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat lagi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, Indonesia mengutamakan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi melalui penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 9,1 gigawatt dalam periode 5 tahun ke depan. Akselerasi pengembangan BBM melalui pemanfaatan biofuel untuk domestik sebesar 17,4 juta kiloliter di tahun 2024. Meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi dengan target intensitas energi primer mencapai 133,8 SPM miliar pada tahun 2024 dan penurunan intensitas energi final sebesar 0,8 SPM per tahun. Mengembangkan industrial pendukung PTKE melalui TKDN sektor pembangkit EBT, PLTS 40%, PLTB bioenergi 40%, PLTP 35%, PLTB 40%, dan PLTA 70%. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, keterlibatan industri dalam memajukan sektor energi sangatlah krusial. Pemerintah senantiasa berkomitmen dalam memberikan berbagai bentuk dukungan yang dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor industri itu sendiri, membuka peluang bagi tumbuhnya investasi-investasi baru sektor energi di Indonesia. Salah satu yang diupayakan pemerintah untuk mendukung iklim investasi adalah melalui perbaikan regulasi, di mana di sektor SDM kebijakan-kebijakan digulirkan antara lain penerapan tarif tenaga listrik untuk 13 golongan pelanggan non-subsidi tidak mengalami perubahan atau tarif tetap berlaku dari 1 Juli sampai dengan 30 September 2020. Penetapan ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan daya saing industri. Kebijakan harga gas bumi tertentu sebesar $6 per MMBTU yang diberlakukan pemerintah kepada industri sejak tahun 2020 memberikan dampak positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional, baik dari sisi perpajakan maupun penyerapan tenaga kerja. Peraturan Menteri SDM nomor 3 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penangkapan dan penyimpanan karbon pada kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi. Terbitnya permen ini pada bulan Maret lalu diharapkan dapat menjadi trigger untuk melaksanakan teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon yang menjadi solusi peningkatan produksi migas untuk mendukung target 1 juta barel per hari minyak bumi dan 12 miliar kaki kubik per hari gas bumi tahun 2030, sekaligus mendukung pengurangan emisi menuju net zero emission pada tahun 2060. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita semua berharap sektor energi di Indonesia mampu menciptakan kemandiriannya serta memberikan hasil optimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dan keterlibatan segala aspek, khususnya industri. Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas penyelenggaraan pameran Indonesia Energy dan Engineering seri 2023. Ini karena melalui perhelatan ini para pelaku industri sektor energi
diberikan wadah untuk berkontribusi guna mewujudkan sustainability pada sektor energi itu sendiri. Sebagaimana tema kegiatan ini, Towards Industrial Sustainability. Sustainability ini tidak hanya melihat satu sisi, yaitu dampak terhadap lingkungan, namun juga melihat bagaimana sektor energi dapat menyelaraskan sumbangsinya terhadap perekonomian nasional. Menempatkan infrastruktur dalam posisi prioritas kebijakan pembangunan nasional merupakan pilihan yang logis dan strategis. Karena kita menyadari sepenuhnya bahwa infrastruktur yang handal merupakan kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Indonesia. Dalam kaitan ini, engineering dan energi merupakan salah satu prasyarat terbangunnya infrastruktur yang handal yang melibatkan peran serta jasa konstruksi nasional. Kita sadari bersama bahwa tantangan jasa konstruksi ke depan akan lebih challenging, ya, terutama karena persaingan global, ya, yang semakin terbuka, ya, serta banyaknya tantangan-tantangan baru yang kita hadapi, ya, seperti perubahan iklim dan lain-lain. Selain itu, kita juga mengalami tantangan-tantangan persaingan yang lebih sengit di kawasan Asia Tenggara sendiri. Untuk itu, untuk mengatasi hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah sebagai jawaban, ya, dalam mengatasi tuntutan masyarakat adalah melakukan perbaikan layanan infrastruktur yang lebih berkualitas melalui perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, peningkatan mutu konstruksi, dan tuntutan penyelenggaraan good governance serta good corporate governance. Siap tidak siap, seluruh pelaku usaha dan tenaga kerja konstruksi nasional harus dapat meningkatkan kemampuan usaha dan kompetensinya dalam rangka meningkatkan kualitas dan memenangkan persaingan khususnya di pasar regional ASEAN. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pembangunan infrastruktur yang berhasil bukan hanya diukur dengan dimensi penyelesaian tepat biaya, tepat waktu, dan tepat lingkup, namun juga ditentukan oleh kinerjanya yang mencakup keandalan fisik bangunan, berfungsinya bangunan sesuai rencana, dan keselamatan dalam pelaksanaan, serta dapat memberikan manfaat langsung bagi seluruh masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan kompleks yang terdiri atas rangkaian tahapan dari hulu ke hilir dan melibatkan sistem rantai pasok. Dalam hal ini, kesiapan rantai pasok konstruksi adalah keniscayaan dalam rangka menjamin keberlanjutan penyelenggaraan infrastruktur. Untuk mendukung hal-hal tersebut, maka kita harus mampu memastikan kesiapan seluruh komponen rantai pasok industri konstruksi dan energi, termasuk material peralatan dan teknologi terbaru. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kegiatan pameran seperti ini. Melalui kegiatan ini diharapkan akan menambah wawasan kita terhadap perkembangan inovasi produk yang berkualitas dan memiliki daya saing dengan teknologi terbaru di bidang konstruksi dan energi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya berharap seluruh peserta maupun pengunjung dapat memanfaatkan pameran ini sebaik-baiknya sebagai wadah kolaborasi dan transfer knowledge mengenai perkembangan serta inovasi terbaru terkait sektor konstruksi dan energi. Semoga ke depan acara sejenis ini dapat terlaksana secara periodik dan dapat tersosialisasikan dengan baik pada seluruh masyarakat.